ini kan wajah dari wajah kita gitu ya. Jadi kalau kita Mhm, dumuk batuk senyari bumi di Tohipati itu benar-benar dibela sampai mati. Jadi ya mhm, saya bisa harusnya Pak Jokowi memahami filosofi ini yang juga hidup di kalangan orang Jawa, dan saya kira mungkin mereka orang Melayu juga punya punya filosofi yang nggak beda jauh seperti kita, itu soal mhm, kehormatan dan soal ini kan bukan sekedar buat orang dipindah-pindahkan saja, tapi kan banyak hal, ada soal soal budaya, ada soal kebiasaan hidup, soal macam-macam lah kalau kalau mhm, saat orang udah tinggal di situ. Belum mhm, lagi kita lihat bagaimana ada kasus anak-anak sekolah di sana itu. ya, Dan kalau dari situ aja kita lihat bahwa itu bukan lahan kosong. Jadi ada anak-anak sekolah yang kemarin jadi video-videonya bisa kita saksikan, mereka harus dievakuasi karena mhm. terkena gas air mata dan sebagainya. Jadi memang ini ngeri ya kita lihat rezim sekarang ini atas nama investasi itu menghalalkan segala macam cara dan menganggap rakyat itu hanya faktor yang non faktor gitu, yang bisa dipindah-pindahkan kemana-mana saja, dan yang penting gua kamu udah saya kasih ganti rugi kok, sederhana gitu. Dan Pak Jokowi katanya mengutus Pak Bahlil gitu. Apa iya Pak Bahlil bisa menyelesaikan kasus ini dengan mudah dan hanya kemudian mengkomunikasikan bahwa oh kalian akan pindahkan, diberi tanah 500 meter, kemudian bangunannya 45 meter ya, 45 meter persegi, terus ada kompensasi lain termasuk juga biaya-biaya hidup gitu. Iya, betul sekali. Jadi Bahlil ini sebetulnya kan sudah datang ke sana pada bulan Agustus, bulan Agustus yang lalu, Mas Ersu. Dan kemudian tanggal 13 Agustus kalau tidak salah. Dan kemudian memang bertemu dengan masyarakat setempat begitu dan terjadi dialog. Tapi itu kan hanya beberapa jam saja. Tidak Hmm. mungkin seorang pemukim yang sudah menempati sebuah lahan selama ratusan tahun, kemudian persoalan hidup matinya diselesaikan dalam waktu beberapa jam saja begitu. Dan kemudian sesudah itu ada sebuah berita begitu di situs dari Kementeriannya Bahlil yaitu di BKPM begitu, dan di situ menyebutkan bahwa Bahlil, ya kurang lebih judulnya ya, Bahlil datang, persoalan masyarakat Rempang ada solusi begitu. Artinya bahwa kedatangannya itu sudah sampai kepada solusi begitu. Semuanya sudah selesai. Saya rasa ini kan Bahlil sebagai menteri juga melaporkan kepada Pak Jokowi. Kalau seandainya sekarang Pak Jokowi kemudian terkejut begitu ya, terkejut bahwa kemudian terjadi massa dari bangsa Melayu ini dari berbagai wilayah soalnya yang kemarin melakukan demo ke BP Batam, ke kantor BP Batam pada tanggal kemarin hari Senin ya Mas Irsu ya, Tanggal berarti 11 itu ya. tanggal 11 itu mungkin dia juga, kalau saya rasa ya, dia sudah mendapatkan laporan dari Menteri Bahlil ini bahwa semuanya sudah selesai begitu. Dan ini ada rekaman ya, kita bisa lihat apa yang bagaimana Bahlil bertemu dengan gubernur dan juga bertemu dengan wali kota begitu. Mereka ada di sebuah ketinggian, kemudian mereka tertawa ya bahwa semuanya ini sudah selesai. Ini saya rasa kunjungan tanggal 13 itu. Pergi tahlil makan duren, siapa sangka Pak Bahlil keren. Hari ini kita melakukan peninjauan lokasi investasi di Pulau Rempang dengan Pak Gubernur Kepri dan Pak Wali Kota sekaligus Kepala BP Batang. Lokasi ini adalah untuk membangun industri kaca dan solar panel terbesar kedua di dunia. Jadi di China nomor pertama dan di sini nomor dua. Dan paten sekali Pak Gub, kita jalan kaki sampai ke atas. Ini baru sebut dengan kerja. Kita hari ini merasa bahagia ya Pak Menteri datang. Selama ini kita sama Pak Wali terus berpikir ini menghadapi masyarakat, solusi apa yang bisa menjamin relokasi ini dengan biaya yang harus tersedia. Dan alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah mencari. Nah, dari situ kan kita bisa melihat sepertinya ya mereka tertawa-tawa begitu ya Mas Ersu. Sepertinya mereka memang sudah melihat bahwa ini akan selesai. Nah, Tanggal 11 atau tanggal 13 itu Mbak? Kalau hari hari Senin tanggal 11 ya. ya sesudah tanggal 7 itu kan terjadi Hmm. demo yang pertama ya, yang Oke, kemudian
polisi mengeluarkan gas air mata Oke. dan anak-anak dibawa ke rumah sakit begitu. Ini yang kejadian bulan September Oh, nih kalau oh, tanggal bulan 7. Septembernya ya. Ya, ya, Bulan ya. September. Terus kemudian pada hari Senin terjadi lagi demo dan kemudian terjadi bentrok ya. Nah, tapi kalau Bahlil ini dia datang tanggal 13 Agustus. Oh, Nah, Agustus ini bukan September ini ya, bukan ya? ya, Ya. Agustus karena dia melakukan dia berkunjung ke Cina ke Xinyi Group tersebut, ke perusahaan tersebut dan kemudian melakukan penandatanganan MOU investasi untuk Indonesia itu bulan Juli. Jadi Hmm. memang Bahlil ini dia sendiri yang melakukan penandatanganan ke sana Hmm. bulan Juli pada tahun 2023 ini. Ya. Kalau kesepakatan investasi antara Makmur Elok Graha yaitu perusahaan milik Tommy Winata dengan Xinyi Group tersebut dilakukan pada tahun 2022 Jadi gitu. jadi ada perubahan anu ya dari sejak awal, konsep awal. Kalau tadinya kan Eco City itu betul-betul itu untuk pariwisata begitu Mbak ya. Dengan begitu Betul. ya sangat sangat mungkin kemudian dalam pariwisata itu ada enclave ada kantong-kantong kampung tua tadi, dan itu justru malah bisa menjadi kekuatan dan daya tarik dari sebuah pariwisata kan. Banyak orang kan juga tertarik untuk mengunjungi daerah-daerah yang bersifatnya kampung-kampung tradisional begitu kan. Tapi kalau sekarang dengan memasukkan ada pabrik kaca yang kedua terbesar di dunia, dan kemudian ya kita tahu kalau Cina itu kalau merelokasi, kalau bukan pabrik, kemudian dia juga merelokasi PLTU-PLTU-nya yang sebenarnya di sana juga sudah diafkir karena dampak dari polusinya yang luar biasa kan. Seperti kita kemarin singgung, misalnya seperti di nikel. Nikel itu kan banyak juga PLTU-PLTU-nya dari Cina yang masih menggunakan teknologi batu bara yang apanya yang dampak polusinya luar biasa. Dan kemarin juga disinggung bahwa antara lain mereka itu mau direlokasi karena dikhawatirkan mereka terdampak kena polusinya dari pabrik itu kan, begitu kemarin Mbak Agi. Iya, iya. Jadi kalau saya melihat dari tadi poin soal adanya kampung tua di sana yang harus di-enclave dan kemudian pada poin sebelumnya mengacu kepada peraturan daerah Kota Batam yaitu tentang pariwisata tadi, artinya ini memang kesepakatan awalnya adalah untuk pariwisata, Mas Ersu. Iya. Kan dijadikan ada sebuah industri dan kemudian ternyata barangkali ya ketika itu belum diketahui bahwa pasir di sana, tanah di Ya sana pasir kuarsanya ya. belum mengandung silika begitu, bukan sebuah yang bisa dijadikan pertambangan lah. Walaupun kita tahu pasir biasa pun sebetulnya saat ini itu bisa diekspor, yaitu diekspor ke Singapura. Tapi artinya ini kan nilai tambahnya jauh jauh lebih besar begitu, sehingga di situ akan dibuat sebuah industri kaca begitu ya. Dan saya rasa ini perubahan yang sangat besar karena investasi yang juga akan masuk ini termasuk investasi yang jumbo ya, kalau 134 triliun, sehingga kemudian barangkali di tengah perjalanan terjadi perubahan yaitu dari hanya sekedar eco city terus kemudian menjadi semacam eco industry begitu. Yes. Nah, iya, jadi dan kemudian ini hektar atau luasan yang diberikan kepada yang akan ditambang ini atau menjadi area industri ini kan juga ribuan hektar, Mas Hersu begitu, Dek. Ya. Dan kebetulan dampak lingkungannya udah pasti itu luar biasa. iya, dan kemudian di atas tanah yang di bawahnya itu mengandung sumber daya alam itu bermukim 16 perkampungan tua tersebut. Dan saya heran juga, ini sepertinya menteri kita juga agak memang kurang menguasai di lapangan ya. Mereka mungkin hanya mendapatkan semacam laporan-laporan saja dari lapangan. Karena kalau kita lihat Mas Hersu kemarin Pak Mahfud itu mengatakan bahwa ya di sana itu jadi HGU-nya sudah diberikan kepada sebuah perusahaan atau sebuah entitas begitu kan. Nah, sementara kemarin itu di Komisi 2 DPR kan ada rapat kerja dengan Pak Hadi Cahyanto yaitu Menteri Agraria. Di situ Pak Hadi Cahyanto mengatakan bahwa tidak ada HGU di sana, seluruhnya adalah kawasan hutan begitu. Jadi seluruhnya itu adalah tanah negara yang berupa kawasan hutan di bawah LHK. Dan kemudian ya tidak ada HGU di situ. Kok bisa berbeda ya? Dan kok Pak Hadi Cahyanto ini ketika ada di Menko Polhukam gitu, kok dia tidak mengoreksi apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud, padahal itu sebuah joint conference pada tanggal 8 begitu. Dan kemudian kepada DPR juga Pak Hadi Cahyanto ini mengatakan bahwa 50% penduduk yaitu penduduk Melayu yang menempati kawasan kampung tua tersebut sudah setuju untuk direlokasi. Itu data dari mana? Saya melihatnya
Saya melihat salah satu kalau tidak salah di Detik atau di Kumparan begitu ya beritanya ini langsung kalau sekarang new media itu kan di bawahnya langsung ada tanggapan Mas Hersu, langsung ada kita sebagai netizen bisa langsung menulis di situ dan di situ ada orang yang menulis gitu, netizen menulis, dia mengatakan bahwa saya orang Melayu dan saya orang Rempang dan kemudian dia mengatakan bahwa kata siapa ini menteri kok mengklaim ada 50% yang sudah setuju, mungkin kalau seandainya pun ada itu maksimal ada 5% saja dari jumlah penduduk yang ada di sana itu yang menyetujui untuk direlokasi. Selebihnya semua mereka tidak setuju begitu. Dan dia masih panjang lagi Mas Irsu menulis soal itu gitu. Nah, ini Hadi Cahyanto kan katanya juga akan turun ke lapang begitu untuk menemui masyarakat. Saya rasa menteri-menteri ini juga mendapatkan laporan yang tidak apa ya, yang tidak signifikan begitu. Antara di lapang dan antara di Rembang dan kemudian di pusat itu berbeda. Saya kira ini bahaya ya kalau lihat situasi ini, apalagi sekarang ini kan menjelang tahun-tahun politik ya. Apapun itu seharusnya di dalam tahun-tahun politik ini